Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Walaupun ini malam, tapi mudah-mudahan semangatnya semangat pagi. Ya, hari ini adalah Rabuan Santara yang kedua. Yang lalu kita bicara dan berdiskusi dengan juga calon penerbit. Kalau teman-teman masih ingat, itu adalah dengan yang memproduksi minuman Fruiters, ya, dengan Mas Kemal. Nah, malam hari ini agak berbeda ini, ya, calon penerbit kita ini dengan Mas Yuda Ismaya, ya. Beliau ini CEO sekaligus owner dari PT Modifikasi Auto Wrap, ya. Apa itu? Saya sudah lihat sih di di websitenya. Ya, tetapi nanti mungkin biar Mas Yuda sendiri yang menceritakan apa sih yang bisnis PT Modifikasi Auto Wrap gitu ya. Tapi kali ini agak berbeda karena kita kedatangan calon investor juga, Mas Benedik Hartono. Selamat malam, Mas Benedik. Jadi Mas Benedik ini saya baru kenal 2 minggu yang lalu, tapi rasanya sudah kayak 2 tahun yang lalu gitu, karena banyak sekali berdiskusi dan banyak sekali berkomunikasi dengan beliau dan teman-teman. Jadi ini saya juga sangat terbantu ya dengan teman-teman dan para investor gitu, terutama Mas Benedik memberikan masukan-masukan kepada saya. Dan Mas Benedik ini bukan saja calon investor buat PT Modifikasi Auto Wrap, tapi beliau juga sudah invest ya di beberapa portfolio yang ada di dalam Santara, melalui Santara gitu maksudnya. Jadi nanti mungkin Mas Benedik ini bisa memberikan masukan, feedback gitu ya, saran gitu ya, atau bahkan mungkin kritik juga nggak apa-apa begitu ya, atau mungkin nasihat-nasihat ya ke depan seperti apa ya dengan pengalaman-pengalaman beliau selama ini menjadi investor melalui Santara ya. Baik, saya tidak akan panjang lebar ya. Saya akan berbincang dulu dengan Mas Yuda ini ya, supaya menjelaskan. Mas Yuda, ini PT Modifikasi Auto Wrap ini ya, ini kalau dari namanya saja pasti terkait dengan mobil gitu ya, transportasi lah, mungkin juga ada motornya, saya nggak tahu apakah ada motor juga. Kalau dari kata-kata modifikasi tentunya ya ini modifikasi kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor. Nah, seberapa jauh dan seperti apa sih industri yang digeluti oleh Mas Yuda ini, bisa diceritakan Mas kira-kira ini tentang apa sih PT ini gitu. Silakan Mas Yuda. Boleh saya screen share ya? Silakan. Saya screen share sebentar ya. Ya, silakan. Kelihatan nggak? Sudah. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda. Saya sebagai CEO dan Direktur Utama ya PT Modifikasi Auto Wrap. Nah, kita memiliki brand di PT itu Republic. Nah, bagaimana atau tentang apa Republic ini, bisnisnya, kita bergerak di bidang apa? Mungkin saya akan jelaskan 15 menit lah sampai 20 menit ke depan secara singkat dan garis besarnya saja. Oke, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Nah, Republic ini adalah sebuah jasa modifikasi otomotif ya, yang profesional, sudah berjalan 5 tahun lebih sejak 2016. Nah, sampai saat ini ya kita masih berjalan bertahan di pandemi, dan kita juga selalu menyediakan dengan bahan-bahan yang berkualitas premium dan juga bagus lah ya. Nah, terus kita juga punya tim yang sudah profesional yang pengalamannya lebih dari 7-8 tahun di bidang ini. Jadi tim kita sangat lengkap ya untuk bagian eksekusi pemasangan gitu ya. Nah, kunci Republic ini bisa bertahan sampai 5 tahun lebih ini karena kita memang mengedepankan kualitas jasa kita, kepuasan customer itu selalu kita pegang gitu. Maka dari itu kita udah semakin dipercaya saat ini untuk di Kota Bandung untuk jasa modifikasi otomotif ini ya, untuk spesialisasinya di bidang stiker wrapping mobil atau motor gitu ya. Kita motor, mobil ada, bahkan kendaraan-kendaraan operasional perusahaan juga ada gitu. Nah, kita juga bahkan sempat beberapa klien kita ada dari luar kota juga, kita yang datang ke sana juga untuk
pengerjaan di beberapa kota, proyek, dan juga ada beberapa klien dari kota mampir ke Bandung untuk sekedar memasang kendaraannya di kita, begitu. Nah, visi kita adalah menjadikan top of mind bisnis stiker wrapping di Indonesia ya. Lalu misi kita menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan juga peluang bisnis profitable bagi banyak orang. Nah, value kita selalu memberikan kualitas pelayanan terbaik dan profesional, lalu menyediakan bahan baku yang berkualitas baik. Jadi kalau bahan baku itu kita selalu pakai yang terbaik, lalu harga kita termasuk yang kompetitif, dan kita juga akan memiliki platform digital nantinya ke depan. Nah, target kami di 2021 ini memang menjadikan brand Republik ini yang terdepan ya, yang terbesar lah di Kota Bandung. Lalu tahun depan itu kita berencana ekspansi ke beberapa kota lah di luar kota-kota besar yang memang saat ini sudah banyak banget permintaan untuk buka cabang begitu. Nah, untuk merealisasikan rencana tersebut ya memang kita akan mengembangkan di aplikasi mobile, terus pelatihan SDM, dan juga perluasan serta perbaikan Wrapshop saat ini gitu. Ini sejarah singkat saya cerita tentang Republik awal berdiri. Dulu saya mendirikan usaha ini sebenarnya tidak sengaja, karena saya dulunya sebagai customer juga. Saya pengen mencari tempat wrapping stiker di Bandung yang terbaik lah ya, yang harganya masuk gitu kan, pemasangannya rapi. Saya keliling, saya browsing. Pada akhirnya saya datengin satu-satu tempat-tempat di Bandung itu, budget nggak masuk gitu ya. Dulu budget nggak masuk. Lalu pada saat itu saya ke tempat stiker di Kota Bandung itu, ada yang namanya Astana Anyar. Di sana banyak pedagang-pedagang stiker yang pinggir jalan. Di situ saya panggil ke rumah, lalu pasang di rumah itu ternyata hasilnya jelek. Nah, gara-gara hasilnya jelek itu saya komplain, ternyata dibenerin sama temennya. Nah, temennya ini tempatnya itu kebetulan banget deket sama rumah saya di Cibaduyut sana gitu ya. Dekat gitu, saya komplain, dibenerin sama dia dan hasilnya rapi banget, bagus gitu. Lalu saya penasaran, kok saya tiap hari lewat sini nggak pernah lihat tempat kamu gitu kan, ke yang masang ini. Saya bilang ini pasti sepi ya di sini, udah berapa lama? Udah 6 bulan. Oke. Mau nggak saya ramein dulu gitu, karena background saya dulu di digital marketing. Pada saat itu saya masih punya bisnis online shop. Nah, lalu saya niatnya karena saya puas, saya ingin membantu dia usahanya lah ya. Saya langsung di situ bikinkan websitenya, saya pasarkan secara online. Dulu namanya belum Republik, masih kalau nggak salah wrappingmobil.com saya dulu bikin website. Nah, berjalan, alhamdulillah gitu, klien makin banyak, dan saya pikir dulu, wah ini lumayan nih kalau diseriusin, karena hasilnya, profitnya gitu ya, agak lumayan nih, beda dari bisnis-bisnis saya sebelumnya gitu ya, di otomotif ini. Kalau dibilang klien-kliennya atau customernya itu lumayan edik gitu ya. Kalau udah sekali modifikasi itu duit berapapun mereka keluar. Nah, akhirnya 2017 saya ketemu temen, saya cerita saya jalanin bisnis itu. Lalu dia bilang di branding usaha katanya, jangan ngasal katanya. Oke, ketika itu ya kebetulan dia pakar branding, teman dekat lah waktu itu. Nah, akhirnya bikin nama apa, kita pikirin, akhirnya bikin nama Republik. Karena waktu itu dari awal sampai 2017 sebelum di branding itu kita masih door to door, nggak ada tempat. Jadi tempat yang di dekat rumah saya itu tutup karena habis kontrak. Akhirnya waktu itu terpaksa di garasi rumah dulu, awalnya di garasi rumah. Kita door to door karena nggak ada tempat yang memadai. Akhirnya saya lebih ke customer tuh, Pak bisa pasang di rumah gratis, tidak ada biaya apapun lagi gitu. Jadi door to door aja gitu. Sampai 2019 berkembang terus, alhamdulillah klien kita makin banyak ya. Dari situ saya memberanikan untuk menyewa sebuah ruko di Jalan Sukamenak gitu, menyewa sebuah ruko, lalu ya kita bangun di situ. Saya mulai bisa kebeli mesin printing, mesin cutting dan lain sebagainya. Lalu saya mulai nge-hire karyawan desain dan karyawan-karyawan yang bagian tim yang lainnya. Sampai saat ini masih di sini di Sukamenak nomor 98 Bandung. Nah, ini sejarah singkat ya. Dulu kita ya kayak gini, masang di pinggir jalan, di rumah customer, nggak ada penerangan gitu. Terus ini di tokonya customer, kita masang mobil operasionalnya toko roti nih kalau nggak salah. Ini di rumah, ini masang di rumah karena nggak ada tempat dulu, bener-bener modal nol saya dulu. Nah, modal nol, jadi tanpa modal lah istilah, cuma modal website. Ya udah kita jalan aja. Ini proyek waktu kita kalau nggak salah 20 unit ini di Tangerang ya, PT Waskita ini kita ngerjain.
Lalu ya ini ada branding Indonesian Idol kalau nggak salah 2017 ini. Ini lumayan ngantri di kompleksnya tuh, ini 20 unit ngantri lah, hampir di demo tetangga dulu gitu. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit perjalanan ya kita sampai sekarang di sini. Kita bisa sewa ruko, kita bisa beli mesin kayak begitu, dan posisinya memang saat ini pun kondisinya udah overload ya. Tempat ini sangat-sangat overload, tidak representatif untuk sebuah bengkel atau jasa otomotif, karena ini hanya maksimal tuh hanya menampung sekitar 3 mobil, 4 mobil lah maksimal. Ini pun kadang customer ada yang di pinggir jalan gitu kan, nggak kebagian parkir gitu. Jadi memang saat ini kondisinya sudah sangat overload. Nah, market size-nya di industri ini saya melihat sebuah peluang pada saat itu, melihat ini industri otomotif di bidang jasa stiker ini masih jarang, pertama pemainnya, kedua marketnya sangat besar sekali gitu. Saya lihat data aja yang terakhir ini 2021 dari CNN, itu total kendaraan di Indonesia ada 133 juta unit gitu. Nah, dan pertumbuhannya ini mencapai lebih dari 5% tiap tahun, bertumbuh terus. Jadi ya kita bisa lihat lah industri pabrikan otomotif ya tiap tahun selalu ngeluarin tipe-tipe kendaraan baru gitu. Dan itu laris gitu ya, pasti laris lah, ada tipe kendaraan baru tahun depan ada lagi. Jadi saya melihat sebuah peluang bahwa bisnis di bidang jasa otomotif ini nggak akan ada habisnya, saya pikir gitu. Lalu ini juga ada jumlah data, ini tahun sampai tahun kemarin ya, 2020-an lah. Nah, ini ada kompetitor kita, sebenarnya ini kompetitor utama kita di Kota Bandung. Jadi ada namanya Mangele. Nah, mereka itu sudah 15 tahun lebih lah kalau nggak salah ya, 15-16 tahun di Kota Bandung berdiri. Dan mereka ya brand lama, harganya terkenal mahal, terus workshopnya juga sama, hampir sama kayak kita, nggak jauh beda, satu ruko juga. Kalau mereka 3 lantai, kita 2 lantai. Lalu, nah ini yang jadi kelebihan kita tuh, ada beberapa orang tim mereka master rappernya itu pindah ke perusahaan kita gitu. Jadi ya kalau kita bentuk sebagai premium brand dengan harga yang good price lah, kompetitif. Kita sudah berjalan 6 tahun ke-6 saat ini, dan legal kita sudah lengkap semua, dan tim kita insya Allah sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun, dari mulai tim desain, tim wrapping, manajer dan lain sebagainya gitu, dan kita sudah siap berkembang. Nah, ini produk dan jasa kita yang kita punya. Yang pertama itu auto wrapping. Ini auto wrapping tuh membungkus bodi kendaraan dengan stiker gitu ya. Stiker banyak banget jenisnya dan warnanya, dan ini jadi pilihan orang-orang yang ingin merubah warna dari warna standar itu jadi warna yang agak sedikit mewah dan berbeda dari bodi aslinya gitu ya. Karena mungkin kalau orang-orang di otomotif itu yang seneng modif itu bosenan gitu. Jadi mereka pengen ganti warna, ya solusinya di stikerin. Kenapa di stikerin? Karena pertama pengerjaan cepat. Kalau cat dia lama, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Kalau wrapping itu bisa 1 hari selesai. Paling lama 3 hari gitu, tergantung kondisi bodinya. Nah kayak gitu. Terus ada wrap seal. Nah produk kita wrap seal ini apa? Ini jenis stiker PPF, Paint Protection Film. Kalau di 2019 kemarin ini sempat booming ya, sama ada salah satu YouTuber otomotif yang memang beliau bikin konten PPF ini, dan saat ini jadi rame gitu, pasang intinya anti gores untuk kendaraan lah. Untuk mobil jadi anti baret, anti gores, dan ke mobilnya juga efeknya jadi lebih kinclong, sama kayak coating gitulah, bahkan lebih bagus. Lalu ada stiker printing, kita punya mesin printing itu untuk kebutuhan printing stiker yang biasanya untuk stiker custom gitu ya, yang perusahaan-perusahaan itu pengen branding mobilnya, branding motornya, itu bisa custom kita desain lalu cetak dan pasang. Lalu ada interior car cover. Nah ini sebenarnya belum jalan untuk sampai saat ini, kita belum jalan, tapi hanya saja kadang customer itu ada yang suka include gitu. Misalkan lagi pasang stiker, Mas bisa pasang interiornya nggak? Bisa, saya bilang. Bisa pasang kaca filmnya? Ada gitu. Jadi kita adain semua gitu. Ini tapi belum kita fokusin penjualannya. Kenapa? Karena memang tempat kita saat ini terbatas. Lalu ada Republic Edge, dan ini yang nanti ke depan akan kita luncurkan. Apa itu Republic Edge? Ini platform digital untuk advertising di kendaraan, di motor, di mobil gitu ya, advertising berjalan, dan nantinya
para pemilik kendaraan yang mau punya penghasilan tambahan itu bisa pasang atau join Republic Ads itu buat dipasang kendaraannya iklan dan kita bayar gitu ya, dan kita dapat dana dari klien kita untuk pasang iklan di kendaraan. Kalau banyak contohnya lah, kalau mau biasanya target marketnya supir-supir Grab ya, mobil Grab, Gojek dan lain sebagainya, itu kebanyakan mereka cari penghasilan tambahannya dari stiker iklan. Nah, terus kita ada tambahan juga detailing dan salon. Untuk salon mobilnya, detailingnya ini juga ada ya, seperti poles, coating, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa produk kita yang saat ini sudah berjalan dan akan berjalan. Nah, ini bisnis model kita. Nah, key partner kita ya tentu saja para supplier vinil ya, stiker, lalu PPF, dan peralatan-peralatan yang menunjang untuk pengerjaan. Lalu aktivitas kita ya setiap hari ya kita wrapping stiker, karena hampir 80% tuh customer kita wrapping stiker gitu ya. Terus ya kita melakukan kegiatan marketing, purchasing, lalu source utama kita para wrapper kita yang sudah profesional. Terus vinyl ya, bahan stikernya yang berkualitas itu kita pakai kadang dari grade Jerman, yang Jerman sama USA gitu, yang China juga ada, yang Tiongkok ada. Nah, terus kita selalu melakukan pengecekan QC ya, sebelum dan sesudah pemasangan itu selalu kita cek dulu gitu. Dan yang penting ya wrap shopnya itu sendiri. Nah, value proportion kita ya, wrap detail kita, memang pengerjaan kita tuh selalu dibongkarin dulu semua part-part body yang kecil-kecil kita bongkarin supaya stikernya nanti tidak ngeletek dan hasilnya rapi gitu. Jadi pengerjaan kita, standar kita harus benar-benar dibongkarin. Nah, terus kualitas stikernya juga memang kita standar internasional, nggak pakai yang kualitas rendah, sehingga ini bisa awet sampai 5 tahun ke depan warnanya gitu ya, nggak pudar. Terus pengerjaan kita juga biasanya on time. Experience ya, pengalaman tim kita juga udah banyak banget, dan kita selalu memberikan garansi pengerjaan ya sama konsumen itu. Kalau untuk komplain segala macam pasti kita prioritaskan, dan ya kita mengerjakan secara profesional. Terus customer relationship kita ya, kita selalu memberikan diskon, kadang nggak ada harga yang pasti gitu ya. Selalu mereka kadang di sini selalu minta diskon, kita berikan lah, negosiasi. Terus merchandise, kadang kita selalu bikin beberapa kaos, lalu kita jadikan giveaway atau bonus untuk pemasangan, dan konten-konten juga kita selalu rutin buat konten hasil-hasil pemasangan, proses pemasangan, dan lain sebagainya. Nah, channel penjualan kita itu kebanyakan ya customer kita yang puas tuh selalu ngajak lagi teman-temannya ke sini. Lalu juga Instagram kita utama, lalu website. Ini website dan Instagram itu paling besar ya. Lalu YouTube juga channel kita pakai tapi belum dioptimasi sampai saat ini. Lalu Facebook Ads dan lain sebagainya, Google juga kita pakai. Dan kita masuk ke beberapa komunitas otomotif di Bandung ya, seperti Exmo, terus ada Kalsik lah, Kalia Klasik, dan lain sebagainya. Jadi kita masukin ke sana. Nah, terus target customer kita, target market kita itu kebanyakan pria, usianya 20-55 tahun. Dia tinggalnya di kota Bandung, terus dia senang sama dunia modifikasi ya, nggak gatel kalau punya kendaraan itu pengen dioprek gitu ya bahasanya. Terus dia juga senang dengan dunia otomotif, dan company branding juga ini salah satu target market kita, perusahaan-perusahaan yang ingin membranding kendaraan operasionalnya biasanya, ataupun mendandani si workshopnya lah gitu, tokonya kayak begitu. Nah, cost struktur kita fixed cost ya, ada gaji, terus biaya sewa dan lain sebagainya. Variable cost ini ada macam-macam, kayak ya bahan itu kan fluktuatif gitu, kita maksudnya beda-beda. Terus sales revenue-nya kita ada sales service-nya yang utama ya, dari wrapping dan produk-produk lainnya, stiker gitu. Nah, ini desain wrap shop kita ke depan, rencana ya yang akan kita wujudkan itu, kita sudah ada tempat di Jalan Kopo nomor 51 di Bandung, dan kita sudah desain, dan ini tempatnya luasnya kurang lebih 1000 meter. Kita akan bangun di sana, dan kebetulan tempat itu bekas cuci mobil, car wash. Cuman karena pandemi car washnya tutup, nggak kuat buat biaya operasionalnya, di over.
insya Allah kita akan pindah ke sini dan kita udah bikin konsepnya. Nanti kita juga ada premium car wash-nya juga, nambah tempatnya yang biar representatif, biar enak dilihat buat foto-foto, buat video gitu kan. Karena selama ini kalau teman-teman lihat Instagram kita ya masih standar lah gitu. Nanti kita ke depan akan lebih baik lagi gitu. Lalu digital aset kita semua kita mainin ya, YouTube, Instagram, Facebook, bahkan kita akan masuk ke TikTok juga karena kita lihat di TikTok ini juga pola marketingnya udah mulai kelihatan, udah mulai kita mulai kita pelajari, kita akan nanti praktekkan lah ke depan. Nah, kita perkenalkan tim kita. Nah, ini ada beberapa klien public figure juga yang udah pernah ke kita. Salah satunya ada Aisyah Rani, ini kita ke rumahnya di Bogor, ada Baim Wong, ada Taki Malik, datang ke workshop kita, Ridwan Hanif juga pernah gitu ya. Sama terakhir kemarin Bro Rio. Nah, insya Allah juga besok ada dari timnya Hengki Kurniawan mau pasang stiker ke kita. Nah, ini yang pertama, ya saya sebagai founder dan CEO Republic, saya background saya itu sebagai digital marketing sejak 2013, lalu saya berbisnis sudah sejak kuliah 2006 sampai sekarang. Saya fokus di Republik gitu, mengembangkan Republik dari nol sampai sekarang. Nah, lalu ini ada Ahmad Henry sebagai CFO. Beliau dulunya pernah megang salah satu cabang Honda di Tasikmalaya. Beliau sebagai manajer di sana. Kebetulan lihat pengalamannya sudah 3 tahunan, saya tarik ke sini untuk bantu saya mengembangkan Republik gitu ya. Lalu ada Mas Irham. Mas Irham ini sebagai Chief Marketing Officer, beliau juga sudah berbisnis laptop sejak 2010 dan dia melakukan penjualannya melalui online full gitu ya. Hanya ada tokonya, cuman online, kebanyakan online. Jadi saya tarik ke sini untuk bantu saya mengembangkan Republik karena saya nggak mungkin sendiri lagi untuk mengembangkan Republik ini. Saya butuh tim. Akhirnya saya rekrut satu persatu tim saya. Nah, lalu yang terakhir ada Pak Tata Sugiarta sebagai komisaris. Nah, beliau juga sudah memiliki 2 perusahaan lumayan besar ya, dari perusahaan IT dan madu. Nah, kebetulan beliau juga sebagai mentor saya di bisnis. Akhirnya saya ajak bergabung untuk membantu mengembangkan Republik gitu. Dan beliau pun punya jaringan artis lah, ke beberapa artis. Beliau udah salah satunya kerjasama dengan artis besar di Indonesia gitu, yang Instagramnya followernya lumayan besar. Jadi Republik tuh nanti ke depan juga ini akan beberapa orang public figure akan dijadwalkan untuk memasang stiker ke depannya gitu. Nah, ini tim kita saat ini ada sekitar 11 orang ya, manajer operasionalnya 1, admin finance 1, digital marketer 1, desain grafisnya masih 1, content creator 1, prepper pro-nya kita ada 4, salah 2-nya ada yang dari kompetitor itu yang sudah lama, mereka senior di sana pindah ke kita, lalu ada yang masih training 1, lalu office boy 1 gitu. Nah, ini keuangan kita dari 2019 dan 2020. Ini alhamdulillah ketika kita pindah di tempat Sukamenak ini tahun pertama kita membukukan omset sebesar 1,1 miliar. Lalu tahun berikutnya ya pandemi melanda ya, datang pandemi corona gitu. Kita hanya terganggu di bulan Aprilnya aja nih, April Mei kita keganggu. Itu alhamdulillah kita masih survive gitu ya. PSBB pertama itu kita beberapa hari tutup karena saking takutnya dulu, ikuti anjuran pemerintah juga, tapi ya gimana ya, kita tetap buka tapi workshop itu nggak terlalu terbuka gitu ya, maksudnya karena kita online, pemasaran online. Alhamdulillah masih omset masih bagus lah, masih stabil, karyawan masih kebayar. Kita nggak perlu ibaratnya mengurangi karyawan, malahan di tahun ini pun kita nambah karyawan sebenarnya, gitu. Nah, sampai ya membukukan omset 1 miliar lah, menurun tapi masih stabil sih, masih stabil gitu. Karena pada saat pandemi kemarin kita juga jemput bola, balik lagi door to door gitu ya. Jadi orang takut keluar ya kita yang samperin gitu dengan memakai protokol kesehatan kayak gitu. Ini profitnya tahun 2019 sekitar 392 juta, itu kurang lebih 35% di tahun 2019.
Lalu di tahun 2020 ini agak sedikit menurun. Kenapa? Karena ya pandemi tadi, dan keduanya kita sebenarnya pada saat itu kita posisinya harus mengurangi beberapa pegawai. Cuman pada saat itu saya memutuskan untuk tidak gitu ya. Kita tetap jalan dengan tim yang ada, bahkan kita nambah. Jadi profit agak sedikit menurun seperti itu. Tahun 2019 berapa Mas tadi Mas? Profitnya 2019. Nah, Oke. 392, sekitar 35%. Ya. Cuman di 2020 kita menurun. Alhamdulillah di 2021 ini mulai sedikit bangkit lagi, tapi mau bangkit tuh keganggu lagi PPKM ya yang berlevel-level sampai sekarang. Tapi alhamdulillah masih, bahkan bulan kemarin tuh naik lah gitu dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini Republik saat ini kondisinya ya, pertama database kita udah lebih dari 6.000 customer database kita gitu ya, dari mulai customer mobil, customer perusahaan, customer motor gitu. Ini kita ada sekitar 6.000 lebih kontak. Lalu bisnis kita tidak dibangun dengan hutang, dan kita tidak ada hutang sama sekali ke pihak lembaga keuangan ataupun individual, kita sama sekali tidak ada. Karena pada saat saya membangun awal Republik ini, saya dulu memang ceritanya hijrah gitu ya, hijrah dari katakanlah modal perbankan ya. Kalau saya sebagai muslim, saya paham lah gitu, saya tobat waktu itu, saya nggak mau bisnis pakai modal-modal begitu lagi. Karena pada saat dulu saya pakai modal lembaga keuangan itu cepat bangkrutnya. Alhamdulillah Republik ini yang bisnis saya pribadi yang paling tahan lama gitu ya, karena saya menghindari hutang, membangun bisnis ini tanpa hutang. Maka dari itu saya mencari beberapa alternatif dengan tim untuk mengembangkan, ya tidak bisa dipungkiri mengembangkan bisnis butuh pendanaan. Cuman untuk perbankan itu kita lewati ya. Lembaga keuangan seperti itu saya lewati gitu. Cuman saya mencari alternatif lain apa yang bisa kita cari gitu. Akhirnya kita menemukan Santara ini gitu kan, ya kita memutuskan untuk oke, kita coba listing di Santara, daftar, dan alhamdulillah hari ini kita diundang sebagai narasumber ya, sharing tentang Republik atau PT Modifikasi Auto Rep ini. Dan kita juga sudah mengalami survive di pandemi ini, yang memang kalau saya lihat teman-teman pengusaha yang lain itu pada ngeluh usahanya turun, ya alhamdulillah kita stabil, naik sih enggak, turun enggak juga gitu, jadi benar-benar stabil lah kayak gitu. Terus ya bisnis kita udah jalan selama 6 tahun ini, nggak ada masalah berarti sama sekali, karena memang saya karena tanpa hutang itu ngerasa enteng lah ngejalanin bisnis ya gitu. Nah terus kita juga punya tim yang benar-benar profesional yang expert di bidang stiker inilah gitu, dan kita juga sempat beberapa kali pasang supercar juga alhamdulillah gitu ya. Terus ya kita juga bisa lebih mencetak lebih dari 20% profit setiap tahun gitu. Oke, segitu aja mungkin sharing dari saya. Iya, terima kasih Mas Yuda atas sharingnya tadi, cukup komplit. Dan sebelum saya beri kesempatan Mas Benedik dari investor untuk bertanya, saya mungkin akan sedikit memperdalam ini ya. Jadi PT Modifikasi Auto Rep ini yang Mas Yuda ini komandani, ini hanya di Bandung saja atau yang tadi cabang-cabang di tempat lain juga, termasuk Bekasi, Arisco itu termasuk di bawah PT ini? Enggak, gini, kita sebenarnya cabang hanya di Bandung, Pak. Hanya di Bandung, hanya ya karena kita promosi hampir 95% itu melalui Google, melalui Instagram, Facebook. Itu banyak orang dari luar kota tuh pengen pasang sama kita. Nah, kadang kita yang disuruh ke sana ataupun mereka yang datang ke sini gitu. Sebenarnya cabang belum ada, masih di Bandung saja. Jadi cabang hanya di Bandung saja ya. Ya oke. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya permintaan untuk buka cabang tuh banyak. Teman-teman saya tuh, Kang, buka di sini. Cuman saya belum berani. Pertama belum berani, kedua saya belum ada role model maksudnya workshop yang bisa dijualnya gitu. Nah, karena kan untuk bikin workshop yang bagus itu butuh budget lah ya, butuh pendanaan modal. Nah, sedangkan saya membangun ini tuh benar-benar tanpa modal lah istilahnya. Bisa berkembang sampai saat ini gitu. Oke. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Jadi yang nanti berpindah ke Kupo tadi itu adalah tanah dan propertinya milik sendiri atau sewa?
Sewa, Pak. Sewa. Sewa ya. Berapa tahun sewanya kalau boleh tahu? Rencana saya pengennya 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi prinsipnya pendanaan ini kira-kira untuk berpindah dari yang sekarang ke tempat yang baru, kira-kira begitu ya? Ya, betul. Karena gini, karena jasa otomotif, karena kan kita jasa bukan produk fisik. Dan Ya. kita mobil, motor, ya mereka kapasitasnya besar ya. Karena workshop kita tuh cuman 7 kali 10 meter, itu menampung kendaraan tuh sedikit. Jadi daya tampung kita tuh kecil, makanya omset nggak bisa kita scale up terlalu besar. Itu saya pernah, itu iklan kita jalanin terus, bahkan iklan tuh budget iklan kita gedein. Alhasil customer membludak dan kasihan gitu, mereka pada di luar ngantrinya. Makanya kita nggak gitu. Kita butuh tempat wadah yang besar, pindah tempat yang lebih besar agar bisa menampung kendaraan customer lebih banyak lagi begitu. Ya. Kira-kira perkiraan kalau misalnya berpindah ya, jadi dapat pendanaan gitu berpindah di ini, kira-kira omset bisa berapa kali? Ini gambaran kasarnya bisa berapa kali kira-kira? Bisa sekitar 5-6 kali lipat dari saat ini. 5-6 kali lipat ya? Bisa. Oke. 10 kali lipat. Karena space-nya juga bertambah sehingga pelanggan juga bisa kapasitasnya ditambah gitu kira-kira ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Silakan Mas. Silakan. Jadi gini, pengalaman saya di digital marketing sudah dari 2013. Saya dulu main online shop, jualan produk herbal. Itu yang saya pelajari atau saya alami dulu. Itu kalau kita mau meningkatkan omset, itu selalu kita menaikkan budget marketing. Budget iklan lah istilahnya ya. Itu biasanya berbanding lurus dengan omset atau pendapatan. Tapi itu produknya fisik. Nah, ketika saya di bisnis ini, itu produknya jasa, ada batasan. Pertama, batasan tempat kita, workshop kita, tidak bisa menampung banyak. Yang keduanya, SDM. SDM ini nggak bisa tiap hari lembur, karena ada batasan tenaga dan lain sebagainya. Takutnya kalau dipaksakan, besoknya mereka lelah, pemasangan kurang bagus gitu. Makanya kita saat ini memang butuh pendanaan untuk upgrade lokasi, upgrade tempat yang lebih besar, buat daya tampung yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Saat ini kalau boleh dananya dari mana aja Mas untuk sekarang ini, yang sekarang running sekarang ini, apakah 100% dari Mas Yuda aja atau ada orang lain? Pendanaan ya. Pendanaan ya sebagian dari saya paling besar. Paling besar ya. Oke. Karena saya rekrut tim itu tim manajemen ya. Tim manajemen itu di 2020 awal. Sebelum pandemi, saya baru mulai merekrut tim untuk memperkuat. Ya, saya sadar selama ini memang saya jadi marketing, saya jadi CS gitu ya. Selama ini sendiri lah, tapi saya sadar kalau untuk besar nggak bisa sendiri. Jadi sekitar awal tahun 2020 saya mulai ngerekrut tim buat manajemen gitu. Kita ngebentuk perusahaan ini gitu. Ya. Oke, saya tidak akan memborong pertanyaan ini walaupun masih banyak pertanyaan. Silakan Mas Benedik untuk pertanyaan ini. Ada Mas Benedik Hartono, calon investor dan memang sudah invest di beberapa portfolio di Santara. Silakan Mas Benedik untuk bertanya langsung kepada Mas Yuda. Ya, makasih Pak Andi. Malam Mas Yuda, salam kenal. Salam kenal Pak. Ya. Paling kalau dari investor itu biasanya pertanyaannya adalah tentang kesiapan pelaporan keuangannya. Ya. Nah, sekarang kan kalau saya lihat bisnisnya Mas Andi ini juga sudah, Mas Yuda ini juga sudah berbentuk PT. Nah, itu pencatatan keuangannya sudah menggunakan sistem atau masih manual? Selama ini sebenarnya memang sampai 2021 ini masih manual Pak. Masih manual. Memang pengen bikin aplikasi software keuangan sendiri gitu. Karena beberapa pakai yang ada gitu kurang cocok di alur cash flow kita gitu. Nah, berarti setiap tahunnya ada bikin laporan neraca? Ada. Ada neraca ya. Iya, sebenarnya mau pakai sistem atau masih manual juga nggak apa-apa. Yang penting pelaporan keuangannya lengkap gitu. Karena kan istilahnya kalau kita dari investor kan kita nitipin uang gitu. Nah, kita mau semuanya transparan. Itu yang nomor satu. Yang kedua, mungkin ini kan mau pindah ke Kopo ya Mas ya.
Ya. Nah, tadi lahannya sewa. Nah, itu perlu diperhatikan sewanya itu. Apakah nanti nutup nggak sama operasionalnya? Kalau dari datanya, sekarang memang omset itu terganggu karena tempat kecil gitu kan. Betul. Jadi customer sampai ngantri gitu ya. Iya. Nah, ya yang penting pengambilan keputusannya berdasarkan data itu sih. Kalau memang customer sampai ngantri, berarti ya bagus juga dilakukan pelebaran usaha. Kalau dari saya sih itu aja dulu sih Pak. Kalau mau tanya-tanya, soalnya kalau prospek saya tahu wrapping mobil ini lumayan laku. Ya. Kita memang kalau penjualan itu rank harga paling murah aja di sekitar 2,5 juta sampai 3 juta gitu. Untuk yang mobil kecil, mobil-mobil kecil itu kita harga jual tuh sekitar segitu. 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau mobil besar itu bisa 4 juta sampai 5 juta. Itu bahan-bahan yang standar. Bahan-bahan yang standar. Jadi ada bahan yang premium juga. Itu kalau premium bisa belasan sampai puluhan juta juga ada. Kayak gitu. Jadi Saya memang kadang sering liatin sih yang di Banjarmasin tuh, tahu nggak Platinum? Oh ya tahu. Saya kenal. Nah, dia ramai banget tuh di Banjarmasin tuh. Betul. Ya pertama sih kalau dilihat memang dari usia usahanya yang di Banjarmasin itu memang sudah lama, sudah senior lah. Kalau kita di dunia stiker itu memang ada komunitas juga, komunitas pemasang stiker. Ya memang beliau yang di sana tuh memang udah lama gitu. Kalau Republik sendiri memang terhitung masih balita lah, 5 tahun jalan 6 tahun gitu. Dan memang saya melihat peluangnya di bisnis ini, industri ini tuh masih besar. Karena gini, saya punya visi Republik itu nanti ketika punya tempat baru, saya pengen cetak namanya School of Rap. Saya pengen bikin School of Rapping. Kenapa? Karena seperjalanan saya membangun Republik itu kita banyak ketemu SDM tuh beda-beda ya, yang rappernya itu. Kadang ada yang dia skillnya bagus banget, tapi attitude kurang. Ada yang attitude-nya bagus, skillnya kurang. Maka dari itu ketika kita nanti pindah tempat, itu saya akan bikin School of Rapping. Pertama ya kita buat benerin teknik-teknik masang, lalu attitude-nya. Ya saya juga melihat bahwa penghasilan rapper ini itu bisa dibilang lumayan gitu. Ada yang saya pernah punya karyawan, dia lulusan SD masangnya bagus gitu ya. Penghasilannya ya dari Republik lumayan, bisa berani lah ngadu sama S1 gitu ya, yang kerja di kantoran lah gitu. Saya melihat, wah ini dari lulusan maksudnya pendidikannya nggak terlalu tinggi, tapi punya skill, dia bisa punya penghasilan yang lumayan lah, saya bilang besar gitu. Makanya ke depan saya pengen bikin School of Rapping, karena saya melihat kalau di dunia otomotif itu yang banyak mencari pekerjaan itu kebanyakan ya jadi montir, bengkel. Tapi sedangkan untuk yang pengen masang stiker, jarang banget gitu. Padahal kita tuh, saya riset itu di dunia wrapping tuh kekurangan orang, Pak. Kita kekurangan orang yang benar-benar dia punya attitude, punya skill yang mumpuni gitu. Jadi, kalau itu semua industri kekurangan orang, Pak. Nah, kalau itu kan tadi menarik sih, bisnis ini menarik. Nah, cuman resikonya ya di tempatnya yang masih sewa itu kan. Mungkin bisa dipikirkan skema kerjasama atau gimana. Karena kalau sewa biasanya kita bergantung hidup sama landlord. Betul Pak. Nah, pada tahun 2020, pertengahan 2020 sebenarnya kita sudah sempat kerjasama tempat di daerah Pasteur. Cuman ada satu masalah, orang ini intinya tidak amanah. Ya sudah kita keluarkan dari perusahaan dan tidak jadi kerjasama di sana. Nah, kebetulan di Kopo 51 ini itu pemiliknya adalah salah satu pengusaha lumayan besar lah di Bandung. Dan yang kompetitor kita sebelah itu sewanya ke beliau juga, yang di pesaing kita ya, yang di Bandung. Sewanya tepatnya ke beliau juga, dan
beliau sebenarnya kita ada sempat tawaran untuk kerjasama, tapi beliau ingin lihat 1 atau 2 tahun 1-2 tahun dulu berjalan seperti apa. Tapi dia terbuka nanti setelah lihat berjalan seperti apa, dia akan terbuka untuk kerjasama tempat begitu. Iya. Paling gitu aja dulu dari saya, Pak Andi. Begitu. Ya, saya mungkin meneruskan pertanyaan Mas Benedik yang mungkin agak sedikit tertunda, mungkin bukan tertunda, tapi mungkin mungkin saya lanjutkan aja. Jadi kira-kira dengan ongkos sewa ini gitu ya, saya kan kalau bertanya kan langsung saja gitu. Kalau dengan ongkos sewa ini ya, dengan cash flow yang sekarang itu misalnya dengan cash flow yang tetap gitu ya, itu bisa tercover nggak, Mas Yuda? Kalau tempat yang sekarang itu tempatnya di pusat kota dan luasnya 1.000 meter lebih. Itu kalau dengan omset yang sekarang itu tidak akan terkejar. Nah, saya kalau boleh sharing sales project saya boleh di ini nggak? Ini sales project silakan. Sih. Boleh ya. Ya. Mau sharing itu boleh silakan. Oke. Nah, ini saya akan saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sales project Republic ketika nanti pindah tempat di tempat yang baru. Nah, saat ini itu Republic untuk marketing sendiri itu budget iklan itu nggak lebih dari sekitar 5 jutaan lah, antara 3 juta, 2 juta sampai 5 juta itu budget marketing kita. Alhasil omset ya, karena kenapa? Kalau saya taikin budget iklan itu biasanya membludak, Pak, gitu. Jadi kasihan customernya sebenarnya sama SDM kita, gitu. Jadi kadang mereka ngeluh, aduh ini order nggak berhenti gitu ya. Jadi saya minimalisir budget marketing. Nah, cuman ini ilustrasinya adalah ketika saya menaikkan budget digital marketing kita di 100 juta sebulan, Pak. Dari 3 juta ke 100 juta sebulan. Ini dan ini layanan kita ya, layanan pemasukan kita. Yang pertama ada wrapping mobil. Kalau saat ini dengan budget 3 juta atau 100.000 per hari kita iklan, itu lumayan sehari itu tiap hari ada yang wrapping mobil full body ya. Nah, kalau ini kita ambil dengan budget yang naik berkali-kali lipat, itu sebulan atau kita nyari target wrapping mobil full itu cuma sehari 1. Sehari 1 nilainya 4 juta. Itu 30 mobil berarti sebulan. Nah, terus wrapping motornya, yang wrapping motor ya motor namanya motor jumlahnya pasti lebih banyak dari mobil, itu juga kita targetin cuma 1 hari 1. Oke. Terus yang printing branding mobilnya itu 2 hari sekali datangnya. Berarti sebulan 15 mobil. Lalu ada decal sprint motor, ini apa? Jadi ini kita jual desain di toko online, di marketplace. Nanti mereka yang kita buat targetin orang-orang luar kota yang pengen pesan desain decal gitu ya buat motor biasanya. Nah, kita jual 500.000, itu kita targetin sehari cuma 5 aja penjualan. Sehari cuma 5 dengan market ya jauh lebih besar, bukan hanya kota Bandung, tapi seluruh Indonesia. Gitu, kita targetin sehari 5. Lalu kaca filmnya 2 hari sekali. Lalu printing stikernya sebulan hanya 1.000 meter persegi. Ini kurang lebih sekitar 5 roll bahan aja gitu. Jadi minimalis banget saya ngajar target. Terus premium wrappingnya. Nah, ini premium wrapping sebenarnya kita mulai dari 8 jutaan ya, 8 juta sampai range yang 25 juta ada. Tapi kita ambil yang paling range rendah, 10 jutaan lah. Gitu. Ini kita targetin sebulan hanya 10 mobil aja yang wrapping mobil premiumnya. Terus ada PPF, pen protection filmnya, ini cuma 2 unit sebulan karena memang harganya lumayan mahal. Ini 20 jutaan paling sedang lah, yang sedang. Yang paling murah itu kita jual 15 juta, yang paling mahal itu ada yang 40 juta bahannya. Jadi beda bahannya. Kita targetin untuk pemasangan PPF ini hanya 2 unit saja sebulan. Terus cuci mobil premiumnya, ini hanya kita targetin 10 mobil per hari, cuci mobil premium yang 100.000. Ini belum saya masukin yang cuci mobil untuk cuci mobil standar yang 25.000, yang 40 ribuan lah gitu. Terus car detailingnya satu mobilnya 800.000 kita targetin 2 hari sekali. Terus nano coatingnya kita targetin 3 hari sekali gitu yang nano coating. Jadi total cuma 10 mobil gitu ya. Nah,
Nah, terus pengeluarannya, ini outcome-nya COGS bahan untuk wrapping mobil itu di 25%, wrapping motor 20%, printing mobil dan lain sebagainya. Nah, ini asumsi persentase COGS ini itu adalah kita nggak punya stok bahan. Karena saya di sini itu tidak nyetok bahan terlalu banyak, terlalu lengkap tidak. Kenapa? Karena tempat di sini sangat terbatas untuk nyimpen bahan gitu ya. Nah, jadi ini saya ambil ilustrasi yang gitu yang saat ini tidak stok bahan banyak. Jadi kadang kalau kita butuh bahan ya kita tinggal pesan ke supplier. Jadi belinya meteran. Meteran itu jauh lebih mahal COGS-nya gitu daripada kita beli rollan gitu ya. Ini kita ambil yang paling mahalnya. Nah, terus ya ini gaji karyawan. Gaji karyawan ini ya kita lumayan juga lah kita tambahin ya. Kita tambahin, kita naikin lah dari yang sekarang berjalan gitu kan. Dan orangnya juga pasti kita tambahin timnya, dari office boy saat ini 1 nambah 2, CS 1 gitu kan, detailernya 2 dan lain sebagainya. Ya budget marketing kita 100 juta lah gitu ya. Terus kontrakan tempat ini kita hitung di Kopo itu sekitar 200 juta per tahun. Ini kita hitung per bulannya kita nyimpen 25 juta listrik dan internet dan lain-lain. Ini kita masih ya dari omset 600 juta ya masih ada sisa net profit 185 juta. Dengan budget yang kita naikkan berkali-kali lipat, tapi kita targetin dengan seminimal mungkin target penjualan kita gitu. Tapi ya masih lumayan lah gitu. Ini ilustrasi sales project kita karena saya berpikir kita cari target yang kecil dengan budget yang paling gede, apakah mungkin gitu kan. Kalau sehari satu saat ini dengan budget 3 juta sebulan itu sehari satu masuk Pak, mobil full body gitu kan. Bahkan malam ini aja anak-anak masih lembur harus beres nih ngerjain ada 2 mobil gitu. Ya ini sekilas ilustrasi aja sih. Jadi gitu. Mas juga untuk sewanya itu per bulan ya bayarnya ya? Per bulan? Enggak. Kalau nanti di Kopo itu per tahun, Pak. Oh, per itu tahun, kita simpan lah sebagai laba disimpan itulah. Ya. Buat perpanjang tempat gitu. Ya. Jadi kita di sini saya bikin ilustrasi untuk nyimpen dana untuk tahun depannya, perpanjang lah istilahnya seperti itu. Gitu. Setelah 5 tahun sewa kira-kira apa yang akan dilakukan? Setelah 5 tahun sebenarnya udah ada pembicaraan dengan pemilik tempat itu, dia pengen lihat 1 sampai kerjasama ya. Ya kerjasama karena beliau juga tertarik gitu sebenarnya, tapi pengen lihat dulu nih performanya selama 1 atau 2 tahun. Setelah itu dia terbuka untuk kerjasama begitu. Oke. Iya. Oke. Nanya satu lagi boleh? Terakhir ya. Kalau menurut Mas Yuda, di bisnisnya Mas Yuda ini unique selling point-nya apa? Apa pembedanya sama kompetitor? Oke. Kalau bahan semua supplier ada sama semua. Ya. Oke, gini. Kenapa kita bisa bertahan? Karena dari awal itu saya selalu mengedepankan kepuasan customer. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti hasilnya kita selalu QC ya, hasil pengerjaan, kerapihan dan segala macam. Nah, terus gini, kita megang teguh tuh komplainan. Komplainan ini ya namanya pemasangan stiker manual ya dengan tangan manusia, itu pasti ada beberapa komplainan. Nah, kalau kita bedanya itu kita selalu diupdate gitu, yang komplain itu kita nggak hanya yang lagi bagus-bagusnya aja kita update tuh, yang komplain juga kita update. Ini rusak loh, ini motor pemasangannya jelek, kita perbaikin nih gitu, kita update di Instagram, di story kayak gitu. Jadi terus pemasangan juga kita dibongkar, body itu kita bongkarin supaya pemasangan tuh benar-benar rapi. Jadi kalau yang lain itu kebanyakan langsung hajar gitu, nggak dibongkarin dulu. Nah kalau kita memang iya betul, itu kan memang ada sedikit resiko memang ya. Kalau ada kerusakan, cuman ya alhamdulillahnya tim kita lebih pengalamannya lebih jauh lah gitu.
pasang yang di lain. Kadang kalau ya ini saya dengar-dengar curhat dari customer ya, yang mereka kadang udah pernah di yang lain, Kang saya masang ini nggak rapi, terus komplainan nggak digubris gitu. Akhirnya pindah ke kita pasangin, kayak puas lah gitu. Ada komplainan pun kita selalu update ke apa ya, di Instagram lah, di story lah gitu. Bahkan sampai kita ganti stikernya itu kita update gitu. Ya, terus juga kadang kita ngasih bonus-bonus untuk misalkan ada yang full body, kita kasih bonus buat kaca coating kaca, atau misalkan buat headlamp gitu kan, stiker headlamp itu kita sering ngasih bonus gitu. Oke, sisanya nanti aja kalau udah jadi listing di grup diskusi nanti kita. Ya, mungkin saya tanya sekali lagi, Mas. Mungkin juga menyambung Mas Drit. Tadi kan disebutkan uniqueness ya daripada PT Modifikasi Autorep. Kira-kira apa ya? Mengapa kok investor harus invest di PT ini gitu? Alasannya apa kira-kira menurut Mas Yuda? Oke, gini, Republik ini ke depan akan besar gitu ya. Karena pada saat ini permintaan untuk buka cabang itu yang pertama sangat banyak, apalagi Jakarta ya, Jakarta, Surabaya itu pada pengen buka cabang Republik. Nah, yang kedua, kenapa saya belum berani untuk ekspansi, karena di Bandung sendiri workshopnya masih kecil lah. Saya belum kalau udah didandanin kayak yang desain tadi, itu saya pede untuk kita franchise lah istilahnya ya. Untuk franchise kita pede. Juga bisa mahal ya. Iya, betul. Harga jual kita juga naik, value kita naik. Kalau tempat, ya saya jujur aja, tempat saat ini tuh kurang representatif gitu. Jadi kelihatannya ya kayak bengkel biasa gitu ya. Cuman saya pengen ini tuh eksklusif. Republik tuh saya bangun brandnya itu eksklusif, premium gitu. Makanya kita butuh wrap shop yang eksklusif. Nanti ada tempat ruang tunggunya asik gitu ya. Nanti kita bikin coffee shopnya juga untuk ruang tunggu, karena memasang stiker ini nggak sebentar gitu. Kalau yang full body itu bisa 2 hari 3 hari. Kalau yang kecil-kecilan kayak misalkan pasang kap mesinnya doang, pasang spionnya doang, itu kan bisa sejam 2 jam. Kadang yang nunggunya juga lama. Nah, ke depan juga kita ada standarisasi, ada coffee shopnya gitu, ruang tunggunya yang asik gitulah. Jadi memang setelah itu jadi, kita akan kembangkan dengan franchise ke depan gitu, dengan PD. Nah, kalau saat ini permintaan banyak tapi sayanya nggak PD. Gitu aja sih sebenarnya. Yeah. Bukan nggak PD omsetnya atau peluangnya, tapi nggak PD yang dijualnya gitu. Yeah. Gitulah sih sebenarnya. Oke. Mas Yuda, terima kasih banyak. Nanti mungkin akan ada forum, ketika sebelum listing itu akan ada forum semacam forum grup diskusi ya, sebelum benar-benar listing dengan investor gitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih detail, misalnya pembangunan butuh makan waktu berapa lama, kapan beroperasi di tempat yang baru, itu lebih detail teknis. Itu mungkin nggak bisa dibahas di sini karena ini waktunya terbatas. Yeah. Harusnya 40 menit tapi sudah 53 menit. Jadi kita kayaknya keasikan ngobrol. Ya, jadi tapi banyak sekali pertanyaan dan harapan tentu saja ya. Tapi ini sebagai penyelenggara ya, saya memberikan semacam advice nantinya misalnya jadi listing dan full funded gitu ya. Tetap perhatikan juga kepentingan investor, karena begini, investor itu perlunya transparansi ya, transparansi uangnya itu untuk apa dan sebagainya, kemudian laporan rutin ya, laporan keuangan. Tadi sudah disampaikan Mas Benedik, nggak usah pakai sistem, nggak apa-apa, asal rapi sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi gitu ya, dan rutin kasih laporan. Kalau bisa sebulan sekali bagus, kalau enggak 3 bulan sekali dipublish gitu ya, di aplikasi biar dilihat trennya bagaimana. Ya, kita investor, saya sendiri juga investor gitu ya. Kita tidak takut rugi ya, tapi ya kalau bisa jangan rugi ya, untung juga bisa. Nah, juga invest gitu ya. Tapi intinya begini, harus transparan gitu ya. Tadi saya senang Mas Yuda mengatakan bahwa sudah hijrah. Nah, kita sama-sama ini gitu ya, bahwa kejujuran itu very important, integritas juga penting. Ini saran ya sebagai penyelenggara supaya tidak lupa ya, nanti ketika listing kita menggebu-gebu habis itu lupa. Nah, jangan sampai seperti itu ya, walaupun banyak contoh seperti itu. Saya yakin mudah-mudahan PT Modifikasi Autorep ini tidak begitu ya. Itu pesan saya ya kepada Mas Yuda dan tim ya, mudah-mudahan tetap konsisten, amanah gitu ya, dan transparan kepada investor. Ya, itu saya pikir. Ya, mungkin pesan-pesan terakhir Mas Yuda sebelum nanti kita ada forum lain gitu, ada pesan tambahan apa kira-kira? Silakan.
Oke, buat teman-teman calon investor ya, ketika nanti Republic akan listing, ini akan menjadi satu bisnis yang unik di Santara, yang baru, yang belum pernah ada lah istilahnya. Dan kita akan besar, insya Allah kita akan besar. Saya punya visi Republic ini ada di setiap kota di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena gini, di Indonesia sendiri belum ada franchise-nya di industri wrapping, belum ada. Saya punya visi kita akan jadi yang pertama franchise wrapping stiker di Indonesia. Bahkan nanti kita akan ekspansi ke luar negeri juga lah, insya Allah. Karena ya industri otomotif ini 5-10 tahun ke depan, saya lihat ya selama produsen kendaraan otomotif masih produksi setiap tahun, disitulah bisnis kita masih akan tetap berdiri tegak gitu. Seperti itu. Bagi teman-teman yang nanti ketika listing langsung aja borong sahamnya. Oke. Mas Benedik, ada pesan-pesan buat teman-teman investor dan juga mungkin pada Mas Yuda, silakan. Ya, kalau dari saya terima kasih Mas Yuda, presentasinya bagus banget, pembawaannya, materinya juga cukup menarik untuk investor. Nah, yang penting nanti tolong disiapkan data-datanya aja. Kita ketemu lagi di ruang diskusi yang sebelum listing. Siap. Ya. Teman-teman investor ya bisa nanti menyimak semua juga di sana. Ya. Siap. Oke, teman-teman semua, Mas Yuda, Mas Benedik, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini di Rabuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pandangan ya awal ya terhadap calon penerbit ini. Nggak terasa ini sudah hampir 1 jam ya. Saya mungkin paling dimarahin ini kok lewatnya banyak banget gitu. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak diedit terlalu banyak. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Benedik, terima kasih Mas Yuda. Terima kasih Mas Andi, ya, mari silakan. Mas Yuda. Terima kasih.